Hadir kembali Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG dengan kajian fikih aktual, kontemporer, mendalam, berdasarkan Al-Quran, hadis, pendapat ulama, 4 mazhab, dan ulama kontemporer. Simak terus video-video terbaru di channel YouTube Hermawan Al-Garuti. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para santri pesantren Al-Madinatul Fadilah, juga kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, pada sore hari ini kita akan mengkaji kitab Safinatun Najat, pertemuan yang ke-22 ya. Kita akan membahas hal-hal yang membatalkan puasa ya. Itu pertemuan yang ke-22. Nanti pertemuan yang terakhir ya, ke-23, kita akan membahas apa yang tidak membatalkan puasa. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Anda lihat faslun. Ini pasal. Ya betulus saumu ya. Ya betulu batal as-saumu saum biriddatin karena riddah atau murtad, wahaidin dan haid, wanifasin dan nifas, awiladatin atau wiladah, wajununin ya gila, walau lahdotan walaupun sebentar, wabi igmain dan karena pingsan, wasakarin dan mabuk, ta'adda ya yang disengaja ya bihi oleh orang tersebut, in amma apabila keduanya meliputi ya, keduanya itu yaitu pingsan dan mabok itu jami'an nahar sepanjang hari gitu. Sudah jelas ya, kalau Anda sedang berpuasa, baik itu puasa Ramadan yang wajib atau puasa di luar Ramadan, baik yang sunat atau yang wajib, ya yang wajib itu qada misalnya atau puasa nadar, maka batal puasa ya. Ya betul saumu, saum itu batal pertama biriddatin dengan murtad ya. Anda sedang puasa karena berpacaran dengan kafir kemudian keluar dari Islam ya. Itu kan biasa ya, orang-orang kafir itu kalau membujuk orang Islam untuk keluar dari Islam, mereka itu membuat orang Islam itu ragu terhadap agama. Ya, pertanyaan-pertanyaan, apakah Allah itu ada? Apa buktinya Allah itu ada? Betulkah agama Islam itu agama yang paling benar? Apa alasannya kamu menganggap Islam itu yang paling benar? Kalau dijawab Quran, apakah betul Quran itu isinya, dan seterusnya, itu membuat umat Islam itu ragu, kemudian umat Islam itu murtad akhirnya. Jadi yang pertama adalah biriddatin karena murtad ya. Yang kedua apa? Ya, biriddatin wa haidin, dan yang kedua itu karena haid. Anda sedang berpuasa, tiba-tiba ada tamu dari Ciberem ya, keluar haid gitu ya. Nah, itu Anda otomatis batal puasa ya. Yang ketiganya wanifasin dan nipas awiladatin. Nipas itu darah yang keluar dari rahim perempuan ya karena melahirkan, itu namanya nifas ya. Ya, yang selanjutnya yang ya sama wiladatin itu ya melahirkan itu ya darah ya wajununin atau gila ya, gelo sakedeng gitu. Itu batal puasanya. Jadi Anda yang waras kemudian tiba-tiba gila, itu membatalkan puasa ya. Selanjutnya kok bolak-balik
walau lahdotan, walaupun sebentar saja gilanya, itu membatalkan puasanya. Wabi igmain, ya, karena pingsan. Anda pingsan, ya, sakarin atau gila, pingsan atau gila, ya, terus ya tak ada bihi, pingsan yang disengaja, Anda benturkan kepala ke tembok lalu pingsan, ya, atau gila karena minum minuman keras gitu, ya, ya itu ya amma, jika keduanya itu yaitu pingsan dan mabok, ya meliputi jami an-nahar, sepanjang siang. Jadi kalau gila sebentar atau mabok sebentar itu tidak batal, ya. Pingsan sebentar tidak batal, ya. Pingsan sebentar tidak batal. Lalu mabok sebentar itu juga tidak batal, gitu, ya. Iya, jelas, ya, itu yang pertama yang membatalkan. Nah, sekarang yang kedua, ya, faslun, silakan, ya, Anda lihat di layar. Faslun ini pasal al-iftaru, yang membatalkan puasa, ya, al-iftaru Ramadana, yang membatalkan puasa Ramadan, arbaatun, ada 4, ya. Wajibun, yang pertama wajib buka, ya, kama fil haidi wan nufasai, seperti dalam haid dan nifas itu wajib berbuka, wajib batalnya, ya, tidak boleh dilanjutkan puasanya, haram Anda puasa, gitu, ya, wajib itu batal, ya. Wajaizun, jadi pertama, coba ini saya lupa tadi, ya, coba dilihat dulu teksnya. Yang pertama adalah, ya, al-iftaru Ramadana, diulangi, ya, al-iftaru Ramadana, yang membatalkan bulan Ramadan atau puasa Ramadan, arbaatun, ada 4, ya. Yang pertama wajibun, yang wajib, ya, wajibun yang wajib, kama fil haidi, seperti dalam haid, wan nufasai, dan nifas. Jadi itu wajib bukanya. Jadi kalau Anda sedang berpuasa lalu haid, itu wajib batal, ya, tidak dilanjutkan puasanya. Atau Anda sedang berpuasa dan hamil, Anda melahirkan, atau tidak hamil tapi melahirkan, ya, mungkin saja ada, ya, seperti yang beredar di sosial media. Ada yang hamil cuman 1 jam, kemudian melahirkan, itu juga wajib puasanya itu dibatalkan. Yang kedua, wajaizun, boleh, artinya boleh dilanjutkan puasa, boleh juga berbuka, ya, boleh juga membatalkan puasanya. Kama, seperti fil musafiri, ya, wal maridi, seperti orang yang berada di perjalanan, ya, atau al maridi, sakit. Anda di perjalanan, berpuasanya itu berat, gitu, ya, karena perjalanan jauh, dahaga, lapar, lelah, capek, maka timbul masyakot, ya, maka Anda boleh berbuka. Musafir itu adalah perjalanan jauh yang tidak bisa ditempuh dengan pulang pergi dalam sehari semalam, jalan kaki, ya. Kalau pakai pesawat kan dari sini ke Cicahem Bandung, dari Garut itu kan cuma 60 kilo, itu bisa, maksudnya ditempuh dengan jalan kaki. Yang keduanya adalah orang sakit, kalau dilanjutkan puasa berat, timbul masyakoh, maka Anda boleh berbuka, boleh dilanjutkan, boleh juga tidak. Kalau yang lebih bagusnya yang mana, ya? Waman kana minkum maridon awala safarin fa'idatu min ayyamin ukhor. Barang siapa yang sakit atau berada di perjalanan, maka boleh berbuka tapi diganti atau dikodok pada hari lain. Jelas, ya, itu wajaizun, boleh. Terus yang ketiga, wala, ya, wala itu apa maksudnya? Wala dan tidak wajib, wala dan tidak jaiz, ya,
kama fil majnuni, seperti pada orang gila, ya. Tidak termasuk wajib untuk berbuka, tidak termasuk boleh untuk berbuka. Nah, itu terserah. Itu kama fil majnuni, seperti pada orang gila. Al majnun, gelo, ya. Ya, dilanjut yang ke berapa? Yang keempat. Wa muharramun, dan diharamkan. Diharamkan apa? Ya, wa muharramun, dan diharamkan berbuka. Haram itu hukumnya. Kaman, seperti pada orang akhoro, yang mengakhirkan. Akhoro, yang mengakhirkan kodo Ramadana, mengkodo bulan Ramadan. Nih emak-emak, ya, ibu-ibu itu suka mengakhirkan kodo, datang lagi bulan Sya'ban. Nah, waktu masih sudah sempit, itu haram dia berbuka puasa, haram iftar gitu. Ya. Ya, kaman akhoro Ramadana, kodo Ramadana, seperti orang yang mengakhirkan kodo puasa Ramadan, ya. Terus ya, tamakunihi, serta memungkinkannya, tamakunihi, memungkinkannya, hatta dokol waktu, sehingga doko sempit al waktu anhu, waktu untuknya, ya, untuk yang tadi yang mengakhirkan itu, ya. Itu. Ya, ya sudah jelas, ya. Jadi kalau waktu misalnya Anda kodo diakhirkan belum kodo sampai bulan Sya'ban, yaitu sampai tanggal misalnya 23 atau tanggal 22 bulan Sya'ban. Lalu Anda mengkodok, itu haram berbuka, ya. Karena apa? Nanti kalau dia berbuka tidak akan sempat melakukan kodok. Kodoknya itu 7 hari katakanlah, ya. Nah, itu tidak akan sempat kalau dia tidak akan sempat mengkodok kalau dia membatalkannya. Jadi haram dia membatalkan puasanya, puasa kodoknya. Lalu dilanjutkan. Wa aqsamul iftori, dan pembagian berbuka, diulangi, wa aqsamul iftori, dan pembagian al iftori berbuka, arba'atun aidon, 4 juga, ya, ada 4 juga gitu. Nah, yang 4 itu apa? Mayal jamu, ma sesuatu, yalzamu yang wajib pihi dalam sesuatu tersebut, al qodou, kodo, wal fidyatu, dan fidyah, kodo dan fidyah. Ya, mayal jamu fihi al kodo wal fidyah, ya, kodo dan fidyah. Wahwa, dan dia isnani, ada 2 perkara, ya. Isnani itu ada 2, ya. Al awwalu, yang pertama, al ibtoru li khaufin, dia berbuka li khaufin karena takut, ala goirihi, kepada yang lainnya. Ya, jadi yang pertama dia wajib kodok dan juga fidyah. Orang yang berbuka karena takut diancam, ya, kaum muslimin yang berada di Cina, yang di mana itu Uighur gitu, ya. Itu kan kalau sedang puasa, mereka di bulan puasa mereka dipaksa untuk berbuka gitu, ya. Dipaksa untuk berbuka karena takut, maka dia berbuka. Atau di negara-negara lain yang umat Islamnya itu minoritas. Umat Islam itu kan selalu terancam. Beda ketika umat Islam mayoritas, umat Islam itu sangat toleran, umat Islam melindungi sesama muslim. Nah, jadi dalam keadaan terpaksa seperti itu, maka dia wajib kodok dan fidyah. Jadi nanti diganti pada bulan yang lain, ya, dan dia wajib membayar fidyah. Itu yang pertama. Asani, yang kedua,
Ya, al-ibtaru berbuka ma'at takhiri disertai dengan mengakhirkan qodoi ma'at takhiri qodoi serta mengakhirkan qodok ya ma'a imkanihi serta memungkinkannya hatta ya'ti Ramadhanu sehingga datang lagi bulan Ramadan akhoru berikutnya atau yang lain. Jadi yang wajib membayar qada dan fidyah adalah orang yang keduanya itu adalah orang yang mengakhirkan qada Ramadan sampai datang bulan Ramadan berikutnya dia belum mengkodoknya, maka dia wajib membayar fidyah dan wajib mengkodok saum tersebut. Makanya jangan lalai ya, terutama emak-emak ya, kalau sudah berakhir Ramadan ya kodok dulu. Kalau yang lalai itu nanti baru puasa Syawal. Tapi kalau orang yang sangat hati-hati silahkan saum Syawal dulu baru melakukan kodok gitu. Yaitu yang kedua ya. Itu dua dari yang wajib qada dan fidyah. Ada dua tadi disebutkan. Pertama karena lupa, karena dipaksa, takut gitu. Dan yang kedua karena lalai dia sampai bulan Sa'ban habis belum mengqada. Itu wajib qada dan fidyah. Wasaniha dan yang keduanya. Mayal jamu sesuatu yang wajib pihi dalam sesuatu tersebut. Al-qada'u dunal fidyah, kodok saja tanpa harus fidyah. Kodok saja tanpa harus fidyah gitu ya. Ya. Iya, bahwa dan dia adalah yaksuru banyak ya, banyak kalmugma seperti orang yang pingsan. Tidak puasa mugma alaihi pingsan ya. Alaihi terhadapnya sehingga dia batal puasanya, itu wajib kodok saja, tidak membayar fidyah ya. Wasalisuha dan yang ketiganya mayal jamu sesuatu yang wajib pihi dalam sesuatu tersebut al fidyatu fidyah dunal kodok tanpa harus kodok ya. Wahwa syaihun kabir yaitu orang yang tua bangka ya, manula, manusia lanjut usia ya. Warobiuha dan yang keempatnya la wala ya, la wala tidak kodok dan juga tidak fidyah. Nah, ini berulang-ulang la wala wala. Wal majnunu itu orang gila, tidak wajib qada, tidak wajib fidyah. Al majnun orang gila ya. Alladzi yang lam yata'adda tidak disengaja bijununihi gilanya. Kecuali kalau gilanya itu disengaja ya, ada orang mau gila ya. Jadi gila, pura-pura gila, jadi gila akhirnya. Nah, kalau yang begitu itu wajib qada, wajib fidyah kalau dia tidak berpuasa. Tamat itu ya. Saudara, saya ulangi. Mengenai buka puasa itu ada 4 kategori. Kategori yang pertama wajib qada dan fidyah. Pertama bagi orang yang takut ya. Orang yang takut misalnya ada orang hamil ya, hamil takut terhadap anak atau terhadap dirinya, atau dalam keadaan dipaksa karena yang lain gitu, maka dia wajib qada dan fidyah kalau dia tidak puasa Ramadan. Yang kedua adalah orang yang mengakhirkan qada ya sampai datang bulan Sa'ban, bahkan habis bulan Sa'ban dan masuk pada bulan berikutnya, maka dia wajib qada dan fidyah. Itu dua ya.
Kemudian golongan yang kedua wajib qada saja, ya tidak fidyah. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang pingsan, qada saja. Ya, kemudian yang ketiganya yaitu wajib bayar fidyah, yaitu seperti orang yang sudah tua bangka, sayhin kabir, orang yang sudah tua. Dan yang keempatnya tidak qada, tidak fidyah. Siapa? Mereka adalah orang yang gila. Gilanya itu bukan karena kesengajaan yang bersangkutan. Itulah yang membatalkan puasa. Saudara kaum muslimin, para santri, itu yang dapat saya sampaikan. Silakan kalian ulang-ulang mendengarkan kitab Safinatun Najah yang pertemuan yang ke-22 ini. Nanti kita akan berakhir pada pertemuan yang ke-23. Semoga ilmu yang saya bahas ini bermanfaat. Silakan Anda share kepada semua orang sebagai bentuk dakwah dan tanggung jawab kita sebagai muslim untuk menyebarkan agama Allah. Terima kasih atas atensinya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian dan informasi yang apik dan menarik dari Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Insya Allah wawasan dan ilmu Anda bertambah pula hidayah dari Allah, dan dengan hidayah dari Allah maka Anda semakin dekat kepadanya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Jangan lupa Anda saksikan video-video berikutnya.